welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini kita masuk ke episode sharing lagi. Jadi sharing di sini sebenarnya hampir mirip dengan sharing waktu aku ceritain gaji YouTuber pemula tahun 2022 ya, yang kemarin itu. Tapi di situ masih aja ada beberapa hari ini dari kalian itu nanyain asal mula aku nge-YouTube itu seperti apa. Nah, jadi mungkin ada yang tidak dibahas di sana, bakal aku bahas di sini. Di sana itu maksudnya video aku yang tentang gaji YouTube itu ya. Nah, jadi di situ lebih ke perjalanan aku untuk mendapatkan gaji YouTube. Untuk perjalanan aku nge-YouTube asal muasalnya, insya Allah bakal aku ceritain di sini. Nah, pada tahun 2015 aku adalah salah satu guru seni budaya yang ada di SMK di Banjarmasin ya, teman-teman. Nah, jadi 2015 itu aku belum menikah. Setelah aku bekerja setengah tahun di sana, alhamdulillah jodohnya udah sampai dan akhirnya aku menikah. Nah, lanjut, itu aku masih kondisi bekerja ya, bekerja sebagai guru. Kemudian pada tahun 2017 aku punya anak. Berapa tahun ya itu umur Muzna ya. Jadi pada tahun 2017 itu aku mengaitkan akun YouTube aku ke email, yang dimana berarti kayak udah terkait gitu loh, teman-teman. Kan ada nih akun YouTube yang nggak dikaitkan di email, jadi kayak kita bisa nonton YouTube tapi kita kayak nggak terdeteksi gitu loh karena nggak ada emailnya. Nah, jadi pada tahun 2017 itu aku mencoba mengaitkan akun YouTube aku dengan email dan aku membuat video. Karena apa? Karena pada tahun 2017 itu kalau nggak salah kayak rame-ramenya makeover. Makeover apa sih maksudnya? Make up, kayak tutorial make up, kemudian kayak tutorial apa sih, make up daily, make up pengantin dan lain sebagainya. Itu waktu yang Tasya Farasya kalau nggak salah. Nah, itu aku punya anak pertama, umurnya kalau nggak salah kayak 2 tahun setengah, intinya 2 tahun setengahan lah, 2 tahun atau 1 tahun setengah. Nah, jadi kemarin itu aku juga sering banget bikin video yang dimana kakak Muzna itu, anak aku yang pertama, kadang ikut nimbrung teman-teman ketika aku make up. Habis itu di video pertama aku itu kadang kayak makan samyang, kayak cara mencuci soft lens, habis itu membedakan antara henna instan dan henna natural. Dan aku mengupload video itu tanpa tahu bahwa YouTube itu menghasilkan uang. Jadi aku kayak pure aja bikin video yang dimana aku suka gitu loh, kan bikin video tutorial dan lain sebagainya. Aku upload aja karena dulu itu kan YouTube ini jarang banget, dan akhirnya kita searching itu kan semuanya di YouTube. Dan aku tahu bahwa YouTube itu kita bisa mengupload video juga. Nah, makanya kemarin itu aku pada tahun 2017 mengupload juga beberapa video tutorial make up seperti itu. Nah, ketika tahun 2019 aku memutuskan untuk berniqab. Tahun 2019 itu semua video aku hapus dan tidak ada lagi aku bikin video. Jadi aku kayak tidak fokus lagi sama YouTube. Jadi aku fokusnya kayak malah liatin YouTube orang gitu kan, liatin YouTube orang. Misalkan aku mau masak, aku cari resep di YouTube, aku mau ini atau cari bahan juga di YouTube. Dan setelah beberapa bulan aku tahu YouTube itu menghasilkan uang. Maksudnya YouTube itu ada gajinya gitu loh. Nah, jadi di situ aku tertarik lagi untuk membuat YouTube. Karena apa? Karena aku udah mendapatkan 50 subscriber di waktu aku bikin YouTube di awal, waktu 2017. Yang dimana 2017 itu aku nggak tahu nih bahwa YouTube itu bisa menghasilkan uang, tapi aku udah dapat 50 subscriber. Jadi pas yang udah aku tahu YouTube itu menghasilkan uang, sebenarnya subscriber aku itu berkurang, teman-teman. Mungkin karena aku menghapus beberapa video aku, bukan beberapa sih, semua video aku. Jadi mungkin orang berpikir akun apa ini, nggak ada apa-apa, yaudahlah subscribe aja, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi pas 2019 kalau nggak salah ya, 2000, aku lupa deh antara 2000 berapa yang aku tahu YouTube itu menghasilkan uang. Jadi aku belum
mulai bikin video nih? Belum. Jadi aku mendalami dulu, searching apa aja syaratnya, tekniknya seperti apa yang harus dilakukan, apa aja persiapannya, seperti itu kan. Jadi pas aku lihat YouTube orang itu macam-macam nih, macam-macam karakter. Ada yang bikin video kayak saya bikin video khusus make up, ada yang kayak suka makan aja, ada yang suka jalan-jalan. Jadi macam-macam ya. Beberapa video yang aku lihat, aku tarik kesimpulan, kita bikin video YouTube itu sesuai dengan apa yang kita bisa. Maksudnya apa bakat kita gitu loh teman-teman. Kita nggak bisa memaksakan kalau oke, yang channel ini yang kayak makeup, lalu kita juga bikin kayak tutorial makeup tapi kita nggak bisa makeup, itu nggak bisa. Jadi di sini ya pesan aku bagi kalian yang pemula, bikin aja channel YouTube yang kalian bisa, itu sih kuncinya. Nah jadi setelah aku searching yang syaratnya apa aja, jadi pas aku lihat syaratnya itu kan harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sebenarnya aku itu down teman-teman, 1000 subscriber 50 aja kemarin itu aku susah gitu loh, kayak harus nge-WA teman kayak minta subscribe. Kemudian apalagi 4000 jam tayang. 4000 jam tayang itu kan 4000 jam orang menonton video kita dari keseluruhannya, dari keseluruhan video kita. Kayaknya tuh nggak mungkin banget deh, nggak mungkin. Tapi beberapa video yang memang sudah menjalaninya, tidak ada yang tidak mungkin. Nah jadi di sini aku juga terima kasih banget sama Adlina, yang dimana dia itu salah satu motivasi yang kayak kuat banget gitu loh. Katanya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi dia itu kayak percaya kalau kita bikin video terus, itu nanti pasti ada satu video kita yang bakal meledak. Nah jadi pas aku mau bikin channel YouTube itu, aku kan kayak kita tahu bahwa bakat kita itu di mana gitu loh. Jadi aku nih kayak memilah-milah nih bakat aku di mana ya. Jadi aku nih harus bikin channel tentang apa ya, untuk supaya aku dapat gaji. Jadi jujur ya, intinya aku ini pengen banget nge-YouTube supaya dapat gaji. Tapi pastinya channel aku tuh mikirin yang kayak bermanfaat untuk orang juga gitu loh. Kenapa jadi aku pengen banget dapat gaji dari YouTube? Jadi niat aku kemarin itu supaya aku berhenti kerja teman-teman. Kayak aku tuh udah kayak ada niatan bikin channel YouTube. Kalau aku udah gajian dari YouTube, aku bakal berhenti kerja di luar, karena aku ini kayak nggak bisa banget pisah dari anak aku, apalagi anak aku misalkan kecil. Aku itu kayak kasian gitu loh kalau dia itu nggak nyusu, nggak makan, karena setiap aku kerja, aku kan kerja nih biasanya pagi, pulangnya kayak jam 2. Nah sedangkan anak aku keduanya ini dia nggak bisa minum minum susu dari botol gitu loh, susah. Jadi dia tuh pengennya langsung dari aku. Nah jadi ketika aku bikin channel YouTube itu, aku udah punya anak kedua nih. Jadi udah punya anak kedua, yang dimana anak kedua ini lebih susah daripada anak pertama. Kalau anak pertama itu dulu biasanya aku bawa ke sekolahan SMK itu. Karena apa? Karena kepala sekolahnya ayah aku. Jadi biasanya kalau aku ngajar, suami aku ngajar di sana, anak aku titipkan sama si kepala sekolah ini, yaitu ayah aku, otomatis kakeknya kan. Nah semenjak ayah udah pulang tahun 2020 itu, ketika aku hamil, ayah aku pulang, ayah aku meninggal. Nah jadi ketika aku melahirkan anak kedua ini, disitulah kayak motivasi aku banget untuk YouTube ini bisa menghasilkan uang supaya aku nggak kerja di sana lagi. Maksudnya bukan hanya di sana ya, maksudnya nggak kerja lagi yang dimana kita itu ada atasannya gitu loh teman-teman. Aku ini nggak bisa banget kerja yang dimana aku ini bisa disuruh-suruh orang, atau aku itu kayak ngikutin peraturan orang. Jadi bukan tipe aku maafkan ya, karena aku pribadi ini memang suka banget kerjanya yang terserah aku. Karena dulu itu waktu aku kuliah, aku ngajar nari.
kalau ngajar nari ini kan ya tergantung mood kita. Kalaunya ada yang pengen ngajarin, karena nari adalah hobi aku, oke aku ajarin. Habis itu aku ngehenna juga dulu, jadi kayak kalaunya ada yang jauh aku bilang aja nggak bisa, jadi kayak terserah aku gitu loh. Tapi kalaunya kita kerja di tempat yang lain, kerja di tempat orang, itu kan kita harus ngikutin peraturan orang. Nah jadi itu aku nggak bisa banget. Makanya aku kayak bikin channel YouTube itu niat utamanya adalah supaya dapat gajian dan aku nggak kerja lagi. Karena aku suka masak, aku suka baking, aku memutuskan channel aku lebih ke cooking, intinya masak-masak lah. Dan pada tahun 2021 karena aku udah siap nih, karena sudah beberapa kali searching, beberapa kali lihat kan bagaimana cara ngedit, bagaimana cara mendapatkan subscriber dan lain sebagainya, tekniknya seperti apa. Pada tahun 2021 aku siap untuk memulai YouTube. Nah jadi aku harus siap dulu nih, baru aku bikin YouTube dengan channel lebih banyak ke cooking. Maksud aku itu kemarin seperti itu sih. Nah jadi setelah aku siap, aku upload lah nih video pertama yang dimana aku bikin agar-agar gula merah lumut kalau nggak salah. Kalian bisa searching ke video aku yang paling bawah. Di situ pencahayaannya masih kurang, editannya masih kurang, akunya menurut aku lebay banget. Intinya banyak kekurangan lah, namanya juga video pertama. Tapi aku sayang teman-teman untuk menghapus video itu, kayak kenang-kenangan aja gitu loh bagi aku. Nah jadi beberapa video aku juga yang setelah aku upload pertama, upload kedua, itu ada yang kena copyright lah. Kayak musiknya itu loh, musiknya musik orang, jadi kita nggak boleh kayak ngambil musik yang punya hak ciptanya. Jadi cara aku untuk mendapatkan subscriber itu kemarin setelah aku upload, aku bagikan video aku itu ke teman-teman WA, Instagram juga. Jadi di Instagram itu yang tidak kenal pun aku DM, aku kasih link YouTube aku itu. Jadi banyak beberapa memang meresponnya baik loh teman-teman. Jadi aku bilang kan, assalamualaikum, silahkan cek video di bawah ini, semoga kalian suka, ya seperti itulah ya kata-katanya. Karena itu aku tidak malu ya teman-teman, maksudnya tidak malu membagikan foto itu, karena itu foto untuk cara memasak, maksudnya itu sharing cara memasak lah, jadi kayak yang bukan aneh-aneh gitu loh. Jadi aku kayak pede aja kemarin itu, pede aja, walaupun memang ada sedikit kayak aduh orang ini ngeresponnya bagus apa enggak ya. Ternyata alhamdulillah, oh iya kak terima kasih, nanti aku subscribe katanya, walaupun itu nggak kenal teman-teman. Nah jadi kalau yang di WA itu yang aku kenal aja, tapi ada beberapa juga yang nggak aku kirim, karena kayak kalau kayak cowok bapak-bapak nggak aku kirim jadi kayak intinya sebayaan aku lah, atau kayak adik kelas aku seperti itu. Nah jadi beberapa bulan berjalan mendapatkan subscriber itu ternyata susah banget, susah banget. Nanti dalam sehari paling ada 1 subscribe, ada yang nggak ada sama sekali subscribe teman-teman. Nah karena aku ini kayaknya nggak berhasil deh, aku bakal kayak sudah mulai down di per-YouTubean, bikinnya capek, waktu juga terbuang, aku punya anak bayi. Tapi setelah aku kayak aku harus semangat lagi. Jadi aku itu kemarin kayak buka lagi YouTube yang untuk menyemangati diri gitu loh, kayak nontonin gaji YouTuber pertama, gaji YouTuber pemula, kemudian kayak intinya memotivasi lah, yang dimana memang semua YouTuber itu tidak instan gitu loh, semuanya itu ada proses, yang dimana ada yang kayak 2 tahun baru dia mencapai 1000 subscriber, ada juga yang 4 bulan doang mencapai 1000 subscriber dan lain sebagainya. Nah ketika aku memang melihat channel Adelina itu, yang dimana katanya upload aja dulu gitu kan, nanti pasti ada suatu saat video kita itu yang meledak. Nah jadi aku berpegang teguh dengan kata-kata itu, upload aja dulu, udah aku bikin apa kayak direkam upload gitu loh, dengan tidak lupa juga untuk kayak ngeditnya diperbaikin, cara-cara ngambil angelnya diperbaikin gitu loh. Nah setelah
beberapa video masak aku upload karena aku suka masak kan, suka masak kue, suka masak sayur juga. Kebetulan kemarin itu ada acara bagi rapot nih, si kakak Muzna bagi rapot sekolah TK, dan juga aku kayak udah lama nih nggak ngasih Habib, intinya temannya ayahnya lah, temannya suami aku kan, kayak nggak apa, udah lama nggak ngasih kue ke sana. Jadi aku niat memang bikin kue bolu kukus gula merah untuk dibagikan sama wali kelasnya anak aku sama si Habib. Akhirnya bikinlah aku ini apa, video, kan kayak sekalian aja gitu loh teman-teman, bikin video ketika aku bikin bolu kukus gula merah itu dengan pembuatan 1 kilo. Sebenarnya nggak langsung meledak, jadi beberapa bulan dulu, beberapa bulan bikin lagi video yang lain, bikin lagi video lain. Nah tiba-tiba video itu yang meledak banget, sampai detik ini pun masih itu rating tertinggi di analisis penonton, analisis yang nonton video aku lah, seperti itu. Jadi sampai detik ini masih video itu yang terbesar untuk gajinya. Jadi aku bersyukur banget sih, karena aku kenal sama channel Adlina yang dimana katanya bikin video aja dulu, nggak usah mikirin gajinya. Dan ternyata itu benar teman-teman. Jadi aku ya udah, aku nggak mikirin gajinya kemarin itu, pas udah kayak di tengah-tengah aku bikin video aja dulu. Dan tidak lupa, yang pertama banget aku doa. Nah jadi kemarin itu karena hati aku ini udah kayak ngebet banget pengen berhenti kerja menjadi guru, dan itu subscribernya kayak berapa ya, aku lupa nih, kayak ratus-ratusan juga memang udah, yang dimana aku kayak hati aku ini kayak udah menggebu-gebu, kayak pengen meledak. Aku itu pengen berhenti kerja di sekolahan itu karena aku capek. Itu setengah jam perjalanan dari rumah ke sekolahan, dan aku nitip anak aku sama mama aku nggak enak kan sebenarnya, dan anak aku ini juga nggak mau makan kalau nggak sama aku. Jadi kalau di tempat kerja itu kayak aku ini mikir anak aku terus gitu lah teman-teman, karena aku menggebu-gebu banget. Jadi aku doa terus, ya Allah pengen banget ini si YouTube lulus monetisasi, apa sih intinya 1000 subscriber itu didapat dan 4000 jam tayang. Aku langsung ke makam ayah aku. Jadi makam ayah aku itu sebelahan aja rumahnya sama mama aku. Di makam aku duduk sendiri dan duduk di apa sih, kan kata orang mustajab kan kalau kita duduk di ujungnya kubur orang gitu, maksudnya tuh kubur ayah aku. Jadi kayak di ujung kakinya lah. Jadi kalau beliau duduk itu kita kayak hadap-hadapan gitu loh. Nah jadi aku duduk di situ, aku ngomong aja gitu loh sama ayah aku di makam itu. Karena ayah aku kepala sekolah kan di sana. Bah, ulun ini nah mulai YouTube, tapi belum sampai lagi syaratnya supaya kawa dapat gajian. Tolong pangbah nah doakan nah supaya YouTube ulun ini dapat duit. Jadi ulun tuh ampih dah di sana, maajar lapah dah ulun nih, kayak itu bahasa Banjar ya teman-teman. Kayak aku tuh udah ngadu banget sama ayah aku, kayak aku yakin sih beliau tuh dengar gitu kan. Jadi pas habis aku doa di situ kayak lega banget nih, lega. Dan ternyata beberapa hari kemudian video yang gula merah itu meledak, yang dimana nggak sampai seminggu aku dapat 1000 subscriber. Nah jadi aku di situ kayak percaya banget dengan yang namanya doa, kalau kita itu kayak yakin gitu loh. Jadi kayak memang kalau kita yakin, usaha dan berdoa, itu insya Allah kabul, alhamdulillah. Jadi setelah 1000 subscriber dapat, tapi 4000 jam tayangnya belum, karena durasi video gula merah itu panjang, kalau nggak salah 20 menitan. Ternyata 4000 jam tayang itu cukup setelah 2 hari aku dapat 1000 subscriber. Jadi aku lihat channel yang lain itu kadang 1000 subscriber udah didapat, tapi 4000 jam tayang itu kayak lama banget gitu loh teman-teman dapatnya. Nah alhamdulillahnya di channel aku ini aku 1000 subscribernya dapat
Setelah itu, setelah 2 hari 4.000 jam tayangnya juga dapat, dan itu aku senang banget sih, kayak ya intinya senang lah, intinya senang, yang dimana aku langsung dapat email dari si YouTube untuk kayak ya ngurus semuanya lah, kayak kita harus ke Google AdSense, kemudian kayak harus mengumpulkan apa kemarin ya, $10 apa gimana. Jadi perjalanan aku itu untuk mendapatkan gaji kayak mudah banget gitu loh. Iya, memang awalnya susah banget, tapi setelah kayak yakin banget kemarin itu bulat banget. Nah, setelah itu pas udah daftar-daftar dan alhamdulillah udah ada dolar hijaunya kan. Yang dimana itu artinya video-video kita itu sudah bisa menghasilkan uang ketika orang melihat. Nah, jadi syaratnya itu yaitu tadi, video kita itu harus dilihat orang. Nah, setelah di bulan pertama aku gajian, aku dapat gaji 2 juta lebih, 2 juta berapa gitu kan, aku lupa. Nah, jadi kayak seneng banget akhirnya aku mendapatkan gaji dari YouTube. Jadi sebenarnya YouTube ini memang kita kayak bekerja sama YouTube kan, kayak memang ada atasan lah. Si YouTube ini kan menggaji kita nih. Tapi aku senangnya YouTube ini, kerja sama YouTube ini, itu suka-suka kita. Ya terserah kita upload video monggo, nggak upload juga monggo, paling ya viewersnya sedikit gitu loh teman-teman. Jadi kayak nggak kerja di luar. Kalau di luar kan ada bos, ada apa gitu kan, jadi kayak harus ngikutin banget aturan orang yang kalau kita kerja itu di luar. Nah, makanya setelah mendapatkan gaji pertama 2 juta itu, aku semangat nih bikin video lagi, kayak semangat lagi. Tapi walaupun aku semangat, kadang waktunya nggak cocok, karena yang namanya punya anak bayi, anak yang lagi aktif-aktifnya, semua bahan sudah siap tapi dia rewel, jadi otomatis di cancel dulu bikin video gitu teman-teman. Dan akhirnya gajian kedua itu menurun. Karena apa? Karena mungkin orang sudah menonton video kita yang si gula merah tadi ya, si bolu kukus gula merah. Jadi nggak mungkin tuh dia nonton 2 kali. Jadi kalau nggak salah gajian aku yang kedua itu 1.600.000. Nah, 1.600.000 kan, oke, it's okay, aku masih bersyukur gitu kan. Yang penting ada gaji. Jadi intinya gaji di YouTube ini lumayan lah. Kemudian gaji yang ketiga nurun lagi nih, nurun lagi gaji aku. Jadi di sini aku buka aja semuanya teman-teman, nggak ada yang ditutup-tutupin. Nah, jadi memang kalau dari YouTube itu kita harus mengumpulkan uang sebesar 1.300.000, yang dimana 1.300.000 itu bakal dicairkan oleh YouTube ke rekening kita kalau kita bisa mengumpulkan semua itu, yang 1.300.000 itu pada 1 bulan. Nah, contoh misalkan gaji di bulan Januari 2 juta misalkan, itu cair tuh ke rekening kita pada tanggal 22 atau sampai dengan tanggal 25 lah batasnya. Kemudian Februari gajinya 1.600.000, itu masih cair ke rekening kita teman-teman, karena melebihi dari 1.300.000. Nah, kemudian bulan Maret nih, misalkan dapetnya 1 juta. Jadi 1 juta itu tidak bisa dicairkan oleh YouTube. Karena apa? Karena belum sampai 1.300.000. Jadi memang nggak tahu ya YouTube itu kenapa jadi memiliki ambang batas yang nominalnya 1.300.000. Aku juga tidak mendalami kemarin itu. Jadi pas misalkan kita gajinya 1 juta di bulan Maret, nah kita tidak bisa mencairkan uang kita. Tapi itu masih ada kok di analisisnya bahwa kita dapat 1 juta, tapi nggak dicairkan ke rekening. Nah, ketika bulan April, contohnya ya, di bulan April gaji kita 500.000. Nah, jadi kan di bulan Maret itu 1 juta, di bulan April itu 500.000. Kalau digabung di 2 bulan ini menjadi 1.500.000. Nah, jadi 1.500.000 itu bakal cair di bulan April, seperti itu teman-teman. Dan pencairan dananya biasanya pada tanggal 22, 23, 24, 25. Kalau tanggal 22 itu hari Minggu, nah kemungkinan tanggal 23 dia bakal cair, seperti itu. Jadi bagi kalian yang pemula, jangan anggap ya
yang namanya channel pemula itu gajinya gede, enggak. Jadi semua channel itu memang harus ada prosesnya. Channel aku pun masih sedikit kok, gajinya masih sedikit, tapi aku bersyukur karena ini tuh sudah kayak apa ya, kayak niat aku untuk membuat YouTube itu kemarin sudah terlaksana. Kenapa? Karena pada bulan apa tadi ya, bulan Juni ya, tahun ajaran baru, aku memutuskan untuk berhenti di SMK tersebut. Jadi sekarang aku memang udah di rumah aja beberapa bulan ini, yang dimana aku sudah tidak sebagai guru lagi, dan aku lebih memilih YouTube untuk menggaji aku. Alhamdulillah. Jadi aku lebih fokus sih teman-teman. Jadi kayak niat aku pertama itu lebih fokus sama anak, kemudian tidak menyusahkan mamah aku, itu aja sih. Dan alhamdulillah beberapa bulan ini YouTube alhamdulillah intinya ada aja gitu loh, ada aja gajinya, yang dimana itu bisa menggantikan gaji aku waktu aku ngajar kemarin lah. Nah mungkin untuk aku catatannya ke depannya, mungkin bagi kalian juga, itu yang pertama banget adalah untuk membangun channel ini konsisten, karena yang namanya konsisten itu memang tidak mudah. Aku aja yang sampai sekarang kadang pengen bikin video tapi terhalang oleh keribetan anak aku sendiri, dan aku memang lebih memilih anak dulu teman-teman, anak dulu, tenangkan dia dulu. Kalau nggak bisa bikin video ya udah besok aja, jadi besok aja lah aku bikin video. Intinya makanya aku nggak terlalu update banget video, ya paling seminggu kadang dua video, atau paling banyak itu 3 video kayak gitu loh teman-teman. Intinya ya dalam 1 minggu kita paling nggak harus ada upload video, seperti itu. Nah jadi bagi kalian YouTuber pemula harus semangat, kalian nggak bisa kayak langsung meloncat harus dapat gaji yang banyak, enggak. Dan akhirnya anak aku juga udah pengen bangun karena dia dari tadi tidur siang. Dan aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.